Selamat datang di komik cerita horor. Hari ini aku akan cerita tentang kontrakan horor yang berada di kota Kediri, Jawa Timur. Berikut ini ceritanya. Ojo lali di subscribe. Misteri di balik kontrakan murah. Aku pun berlari menuju kamarku setelah melihat sosok yang menyeramkan itu. Dengan tersengal-sengal, kuatur nafasku, dan aku mulai bertanya-tanya, apa yang terjadi di kontrakan ini? Kulihat Denny sudah duduk meringkuk, gemetaran. Ketika kutanya, dia tidak menjawab, seperti orang yang kehilangan akal. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Beberapa kali aku mendengar suara langkah menyeret dari lorong depan. Dan suara itu berhenti tepat di depan kamar kami. Pagi hari, Denny terlihat lebih baik. Aku dan Denny duduk, saling bercerita, dengan ekspresi terkejut dan sedikit ketakutan. Menurut Denny, dia mendengar suara ketukan keras di kaca jendela. Ketika dia melihat ke jendela di kebun pisang depan kontrakan, dia melihat banyak pocong menggantung di pohon pisang. Pocong itu nggak napak tanah, kata Denny. Paginya, aku bertanya pada anak-anak kontrakan lain. Tidak ada yang mendengar apa-apa. Tapi mereka semua memang mendengar suara langkah di lorong kontrakan. Yang jelas, sejak hari itu, aku mulai tidak nyaman di kamar sendiri. Cerita lain tentang kontrakan ini juga dialami oleh Leni, salah satu penghuni kontrakan ini. Namaku Leni. Aku salah satu penghuni kontrakan ini. Aku akan melanjutkan kisah Randy. Aku juga sudah curiga dengan kontrakan ini semenjak Randy menceritakan kisah horornya dengan Denny. Aku juga mengalami langsung beberapa keseraman itu, dan semuanya karena ibu kontrakan. Setelah Randy bercerita ke semua anak kontrakan, semuanya jadi horor. Semua keanehan kontrakan ini yang tadinya dianggap natural, mendadak menjadi hal yang sangat mengganggu. Banyak tikus, kontrakan pengap, penyakit tiba-tiba, bau busuk tanpa sumber. Semuanya terasa tidak wajar, terutama keluarga ibu kontrakan yang aneh. Khususnya Rian, anak semata wayang mereka. Bapak dan ibu kontrakan di sini punya seorang anak, laki-laki dewasa. Rian terlihat sedang sakit. Tubuhnya kurus dan bibirnya pucat. Kebetulan Rian akrab dengan adikku, Benny. Mereka suka bermain game bareng. Nah, Rian pernah mengobrol kalau tiap sebulan sekali dia harus berobat ke dua tempat. Pertama, dia ke rumah sakit untuk stok obat. Satu lagi didoakan oleh ibu bapaknya di rumah. Dia cukup terbuka sih soal hal-hal klinik, karena kata Rian, itulah yang bikin aku hidup sampai sekarang. Aneh kan? Anak kontrakan juga tidak pernah tahu dia sakit apa. Pokoknya tubuhnya kurus kering saja. Soal gejalanya juga tidak pernah kelihatan. Tidak ada batuk, kejang, atau apapun itu. Nah, aku baru sadar ibu kontrakan sering mengadakan acara makan bersama, juga sebulan sekali. Jadi, kesannya seperti merayakan pengobatan anaknya. Kata Benny, acara itu tidak pernah terasa aneh. Tapi, ketika Denny ikut,
acara makan itu sekali, semuanya berubah. Pertama, dia bilang masakannya tidak enak. Padahal menurutku dan anak kontrakan lain enak-enak saja. Denny sampai muntah, saking tidak kuatnya. Aku sempat kesal waktu itu. Tapi setelah Randy cerita kalau Denny itu sensitif sama hal gaib, aku berubah pikiran. Soalnya ada keanehan lain. Piring-piring bekas acara makan itu tidak pernah dicuci. Anak kontrakan juga tidak pernah ada yang melihat ibu kontrakan mencuci piring. Pernah ingin ku bantu, dia menolak keras. Habis acara makan, piring-piring itu langsung disimpan begitu saja di kamar kosong. Dan kamar itu selalu dikunci. Tapi penghuni lama pun tidak pernah ada yang curiga, terutama Benny. Benny sangatlah akrab dengan keluarga ibu kontrakan daripada orang tuanya sendiri. Dia yang paling tersinggung kalau kami mengobrol soal kecurigaan tersebut. Wajar juga sebenarnya, dia sudah tinggal di sini hampir 5 tahun. Gara-gara isunya juga menyebar cepat, kontrakan ini sempat tidak dilirik mahasiswa baru. Jadi ada waktu di mana kamar masih ada yang kosong. Biasanya tiap tahun kamar penuh terus, silih berganti. Tapi sekarang tidak. Dan ibu kontrakan pun berubah. Biasanya tiap subuh dia menyapu sambil bernyanyi Jawa. Adem, tapi kadang memang bikin merinding. Sekarang menyapunya kasar, serak, 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 seperti orang marah. Sifatnya juga jadi judes, terlebih ke Randy. Padahal setidaknya kami semua sempat punya waktu akrab dengan ibu kontrakan. Okelah, dia mencurigakan, tapi ramah dan peduli juga. Beda dengan sekarang. Benny yang mencoba membantu pun malah kena marah. Sempat sih ibu kontrakan kembali ramah lagi di salah satu acara makan rutinan. Waktu itu dia masak rawon dan kami semua canggung parah. Aku saja melamun lama memandangi makanan, dan Benny tidak bercanda seperti biasanya. Tiba-tiba ibu kontrakan meminta maaf dan akhirnya dia curhat. Ibu kontrakan beralasan sikapnya belakangan ini dipicu oleh anaknya yang sakit. Aku kaget, baru sadar kalau Rian memang jarang terlihat. Sekarang Rian tidak bisa berdiri. Dari ranjangnya, cerita ibu kontrakan, kesadarannya sering hilang. Air mata sering mengering bagai nanah dan berbau busuk. Ibu kontrakan juga menekankan untuk tidak asal bicara. Saat itu matanya menatap tajam ke arah Randy. Soalnya efek isu tersebut sampai beruntun ke banyaknya kisah kontrakan horor di kota ini, kata ibu kontrakan. Dan kontrakan kami sering dianggap jadi sumber cerita tersebut. Padahal ngarang semua itu, kata ibu kontrakan dengan nada kesal. Tapi nyatanya benar, Bu, kataku dalam hati. Semenjak kontrakan tidak penuh, aku sering mendengar suara hajatan yang tak ada sumbernya. Bersama Randy, aku mencoba berkeliling kampung, mencari sumber suara itu. Tapi, meski aku cari keliling kampung, sumbernya tetap di kontrakan ini. Misteri kontrakan ini semakin hari semakin aneh. Banyak hal ganjil
yang terjadi dari hari ke hari. Bagaimana cerita selanjutnya? Ikuti terus kisahnya di Komik Misteri Dalam Cerita. Misteri di Balik Kontrakan Murah.